Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Reri Figrani Armana. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi aplikasi turunan fungsi trigonometri, tapi pembahasannya yang titik belok dan kecekungan fungsi. Nah, jadi di sini saya mempunyai ilustrasi grafik di mana ada cekung ke atas, cekung ke bawah, dan ada titik beloknya. Nah, jadi yang hijau, yang warna hijau ini dia cekung ke bawah, merah cekung ke atas, dan perbatasan antara hijau dan merah ini ada titik belok. Di sini juga ada titik belok. Jadi ciri-ciri kapan dia dikatakan cekung ke bawah, kapan dia dikatakan cekung ke atas itu bisa kita lihat dari turunan keduanya. Jadi untuk kecekungan itu kan ada dua. Ketika turunan keduanya itu dia lebih dari 0, nah, maka dia disebut cekung ke atas. Ketika turunan keduanya dia kurang dari 0, maka dia adalah cekung ke bawah. Nah, kemudian untuk titik beloknya ini bisa kita lihat ciri-cirinya menggunakan turunan pertama atau bisa menggunakan turunan kedua. Nah, untuk turunan pertama, nah ini kan gradiennya itu kan negatif. Jadi titik belok itu dia tidak mengalami perubahan tanda. Jadi yang awalnya negatif ke negatif, kemudian bisa positif ke positif. Ketika negatif ke negatif, dia adalah belok turun atau titik belok turun, negatif ke negatif. Kemudian titik belok naik itu tandanya positif ke positif. Kemudian bisa juga kita lihat menggunakan turunan keduanya. Nah, jika kita perhatikan titik belok itu kan perbatasan antara cekung ke bawah dan cekung ke atas, atau cekung ke atas ke cekung ke bawah. Jadi dia mengalami perubahan kecekungan, yang awalnya cekung ke bawah menjadi cekung ke atas, yang awalnya cekung ke atas menjadi cekung ke bawah gitu ya. Nah, di sini ada contoh soal diketahui fx 4 cos x plus pi per 6 untuk x-nya dari 0 sampai 2pi. Tentukan interval cekung ke atas, cekung ke bawah serta titik beloknya. Nah, yang ditanyakan interval cekung ke atas. Kalau cekung atas bawah tadi kita kan menggunakan turunan keduanya, berarti dari fx-nya ini kita turunkan, kemudian kita turunkan lagi sampai 2 kali sehingga kita mendapatkan turunan keduanya. Jadi fx-nya 4 cos x plus pi per 6. Jadi f aksen x-nya min 4 sin x plus pi per 6. Kemudian kita turunkan lagi untuk mendapatkan turunan keduanya, min 4 cos x plus pi per 6. Nah, setelah itu kita cari pembuat nolnya. Jadi dari turunan kedua ini kita sama dengankan 0. Sehingga nilai cos x plus pi per 6 itu 0 per negatif 4 ketemu 0. Karena ros kiri dalam bentuk cos, berarti ros kanan harus kita ubah ke dalam bentuk cos. Nah, kemudian kemungkinan pertama itu kan x plus pi per 6 adalah pi per 2 plus k kali 2pi, sehingga nilai x nya itu tinggal kita pindah ruas, ketemu sepertiga pi plus k dikalikan 2pi. Kemudian ketika k nya 0, x nya ketemu sepertiga pi. Nah, kemungkinan keduanya x plus pi per 6, karena cos berarti negatif pi per 2 plus k kali 2 k dikalikan 2pi atau 360. Kemudian x nya ketemu min 2 per 3pi plus k dikalikan 2pi ketika k nya, nah di sini tidak menggunakan 0 karena ketika kita k nya 0 dia kan negatif ya, di luar interval. Langsung saja kita gunakan 1.
karena tadi syaratnya menggunakan turunan kedua positif dan negatif, maka kita gambar di garis bilangan. Nah, di sini ada batasnya dari 0 derajat sampai 2pi karena interval x-nya tadi. Kemudian kita sudah menemukan membuat nolnya, nilai-nilai x-nya tadi. Pi per 3 dan 4 per 3pi. Nah, dari situ kita ambil salah satu titik. Di sini kan ada 3 daerah, kita ambil salah satu titik, kita substitusikan ke turunan kedua. Kenapa turunan kedua? Karena syaratnya kita menggunakan turunan kedua, sehingga kita mendapatkan tanda negatif, positif, negatif. Kemudian berarti kan daerah yang negatif tadi itu kan cekung ke bawah, daerah yang positif cekung ke atas. Kemudian untuk titik beloknya itu kan dia mengalami perubahan tanda. Kalau kita lihat dari turunan kedua, dari negatif ke positif, berarti pi per 3 nya itu adalah titik beloknya. Kemudian positif ke negatif, berarti 4 per 3pi juga merupakan titik beloknya, gitu kan. Kemudian untuk interval cekung ke atas, kalau interval cekung ke atas itu kan dia dari pi per 3 sampai 4 pi per 3, karena untuk cekung ke atas turunan keduanya harus positif, gitu ya, dan sebaliknya. Kemudian lanjut ke persamaan garis singgung fungsi trigonometri. Nah, untuk mencari persamaan garis singgung sudah pernah kita pelajari di SMP. Nah, jadi untuk mencari persamaan garis singgung kita menggunakan rumus y min y1 sama dengan mx min x1. Intinya cuma ini aja sih. Yang perlu kita perhatikan bagaimana mencari gradiennya, bagaimana mencari titik singgungnya. Nah, di sini sudah ada contoh soal. Diketahui fungsi fx sin 2x min pi cos x min pi per 2 untuk interval 0 sampai 2pi. Tentukan persamaan garis singgung di titik absis pi per 2 dan ordinat 0. Jadi akan kita bahas satu persatu. Rumusnya tadi kan menggunakan y min y1 sama dengan mx min x1 ini ya. Nah, yang kita perlukan itu adalah m-nya, di mana m adalah gradien. Kemudian x1 ini adalah koordinat titik singgungnya, koordinat x-nya. Dan y1 ini koordinat titik singgungnya juga, yaitu yang y-nya. Nah, jadi harus kita cari tahu satu-satu. Karena yang a itu adalah absis, berarti x-nya koordinat x, dan b ordinat, berarti dia koordinat y-nya. Kita kerjakan satu-satu dulu. Fx-nya diketahui sin 2x min pi kalikan cos x min pi per 2. Nah, karena gradien itu kan turunan pertama, maka ketika kita ingin mencari gradien, kita harus menurunkan fungsi tersebut. Nah, fungsi fx ini dia merupakan perkalian dua buah fungsi. Jadi ketika kita ingin mencari turunan pertamanya, berarti harus kita jadikan dia dalam bentuk u dikalikan v, sehingga turunan pertamanya adalah u aksen v plus v aksen u. U nya kita misalkan sin 2x min pi, sehingga didapatkan u aksennya 2 cos 2x min pi. Kemudian v nya adalah cos x min pi per 2, dan didapatkan v aksennya min sin x min pi per 2. Setelah itu tinggal kita substitusikan ke dalam bentuk u aksen v plus v aksen u. Dua cos 2x min pi dikalikan v nya yaitu cos x min pi per 2 plus v aksennya negatif sin x min pi per 2 dikalikan u nya sin 2x min pi. Nah, karena tadi diketahui absisnya adalah pi per 2, berarti itu adalah koordinat x nya, sehingga tinggal kita substitusikan saja
untuk mencari y-nya atau y1-nya ke fx-nya yang diketahui tadi, fx sin 2x min pi dikalikan cos x min pi per 2 gitu ya. Nah, setelah kita substitusikan ternyata ketemu y-nya 0. Kemudian untuk mencari gradiennya kan menggunakan turunan pertama. Nah, turunan pertamanya tadi sudah kita temukan. Nah, karena titik singgungnya di absis sama dengan pi per 2, berarti kita tinggal substitusi pi per 2 ke dalam f aksen x-nya agar mendapatkan gradiennya. Nah, di sini nggak kelihatan ya. Tapi ketika kita substitusikan nanti akan ketemu gradiennya sama dengan 2. Nah, setelah menemukan gradien, kemudian x1, y1-nya juga sudah ketemu, tinggal kita substitusikan ke rumus y min y1 sama dengan mx min x1. Jadi y min 0 sama dengan 2x min pi per 2. Y sama dengan 2x min pi. Itu adalah persamaan garis singgungnya ketika di abses pi per 2. Sekarang kita mengerjakan yang B, yaitu di ordinat sama dengan 0. Intinya sama ketika kita ingin mencari persamaan garis singgung, yaitu y min y1 sama dengan mx min x1. Ketika diketahui ordinatnya, berarti kita harus mencari x-nya. Kalau yang soal yang A tadi kan diketahui x-nya, berarti kita harus mencari y, tinggal dibalik aja. Nah, di sini kita ingat-ingat lagi turunan pertamanya, f aksen x sama dengan 2 cos 2x min pi dikalikan cos x min pi per 2 min sin x min pi per 2 sin 2x min pi. Itu turunan pertamanya. Turunan pertama ini kita gunakan untuk mencari gradiennya. Nah, tadi kan sudah diketahui koordinat titik singgungnya yang y itu kan sama dengan 0. Sehingga untuk mencari koordinat x-nya, koordinat titik singgung di x, itu harus kita substitusikan. Yang kita substitusikan y-nya ke fx-nya kita. Fx-nya kan sama dengan y. Jadi persamaan sin 2x min pi cos x min pi per 2 itu kita sama dengan kan 0. Nah, karena merupakan bentuk perkalian, jadi kemungkinannya sin 2x min pi sama dengan 0 atau cos x min pi per 2 sama dengan 0. Kita selesaikan sama caranya. Sin 2x min pi sama dengan sin 0, sehingga kemungkinan yang pertama 2x min pi sama dengan 0 plus k dikalikan 2pi. Kita sederhanakan 2x sama dengan pi plus k dikalikan 2pi, sehingga nilai x-nya pi per 2 plus k dikalikan pi. Ketika k-nya 0, x-nya ketemu pi per 2. Ketika k-nya 1, x-nya ketemu 3 pi per 2. Kemudian kemungkinan yang kedua 2x min pi sama dengan pi min 0 plus k dikalikan 2pi, sehingga 2x-nya sama dengan 2pi plus k dikalikan 2pi, x-nya ketemu pi plus k dikalikan pi. Kita substitusikan ketika k-nya 0, ketemu x-nya sama dengan pi. Ketika k-nya 1, x-nya 2pi gitu ya. Selanjutnya yang cos. X min pi per 2 sama dengan cos kanan kan harus dijadikan bentuk cos. Cos yang menghasilkan 0 itu kan 90 atau pi per 2. Jadi untuk kemungkinan pertama x min pi per 2 sama dengan pi per 2 plus k dikalikan 2pi. Ketika kita sederhanakan ketemu x sama dengan pi plus k dikalikan 2pi.
Nah, ini kemungkinan keduanya X min pi per 2 sama dengan min pi per 2 plus K dikalikan 2pi. Nah, materi ini sudah pernah kalian pelajari di matematika peminatan kelas 11 tentang menyelesaikan persamaan trigonometri. Jadi misalkan lupa, bisa dilihat lagi catatannya yang kelas 11. Nah, ini adalah titik-titik yang memenuhi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapi ada beberapa nilai yang sama ya. Ada 0, pi per 2, kemudian pi, 3 per 2pi, yang terakhir 2pi. Kan y-nya tadi diketahui 0 semua. Terus kemudian, nah, gradiennya di sini itu kan menggunakan turunan pertama. Berarti dari x-nya masing-masing ini kita substitusikan ke f aksen x-nya. Jadi untuk gradien yang pertama x-nya kita ganti dengan 0, gradien kedua x-nya kita ganti pi per 2 sampai ketika x-nya 2pi, gitu ya. Nah, di sini sudah ketemu gradiennya, m-nya sudah ketemu, x1-nya sudah ketemu, y1-nya sudah ketemu. Jadi nanti kita akan menemukan 5 persamaan garis singgung. Jadi y min 0 sama dengan 0 kalikan x min 0. Y sama dengan 0. Yang kedua, y min 0, 2x min pi per 2. Y sama dengan 2x min pi. Yang ketiga, y min 0 sama dengan 0x min pi. Y-nya sama dengan 0. Nah, ini kan sama. Jadi nanti kita hitung satu aja. Meskipun tadi kita menemukan 5 titik singgung, tetapi ketika kita substitusikan ke bentuk persamaan garis singgung, dia sama. Jadi nanti kita hitung satu aja. Yang terakhir y min 0 sama dengan 0x min 2pi. Y sama dengan 0. Nah, ini juga sama kan? Karena yang sama ada 1, 2, 3. Berarti nanti kita hanya mempunyai 3 persamaan garis singgung. Karena yang 2 sama. Bisa dipahami ya. Kalau misalkan belum paham, bisa diulangi lagi video sebelumnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.